saya masih bisa baca. Tapi karena ini di-scan, jadi saya mohon kalian menggunakan tinta hitam lah paling enggak ya, supaya men-scan-nya itu jelas. Menggunakan tinta-tinta yang lain sih boleh-boleh saja, tapi pastikan pada saat men-scan itu menjadi PDF jelas ya. Pengumuman seperti itu sudah dapat belum di portal? Sudah, Pak. Sudah ya, ya, oke. Saya mengingatkan saja karena saya lihat penamaan filenya lumayan panjang ya. Saya lihat nih panjang juga ya penamaan filenya gitu ya. Tapi sudahlah karena itu yang sudah ditetapkan, ya ikutin saja. Nah, kemudian di Wiki Pajak sebelum UTS ada 3 kuis ya. 3 kuis, kalau bisa kalian kerjakan semua ya. Kerjakan saja kewajiban kalian. Karena itu nanti hubungannya dengan nilai aktivitas gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Oh iya, hari ini kita akan presentasi dulu ya. Untuk tugasnya apakah ada yang belum submit? Oke, saya harapkan sih semuanya sudah submit. Kalau daftar kelompoknya ada di mana ya Aksi ya? Di grup ya? Oh, di WA ya? Oke. Oke ya, karena saya tentukan dulu ya. Nanti saya nggak hafal nama grupnya, tapi mudah-mudahan kalian kita bisa lihat sama-sama. Saya tentukan, saya acak dulu salah satu mahasiswa di sini ya, salah dua, karena ada 2 kelompok. Nah, mahasiswa yang saya sebut itu berarti kelompoknya akan presentasi gitu ya. Yang pertama kelompoknya Muhammad Nur Rahman. Muhammad Nur Rahman, kelompoknya kelompok berapa? Kelompok 6. Kelompok 6. Oke, kelompok 6 siapa saja? Ada saya. Ada Anissa Salsabila. Anissa Sasabia, oke. Bentar. Terus sama kita nih Adre. Bertiga atau berempat? Berempat ya? Bertiga, Pak. Oh, bertiga. Oh iya, sorry. Bertiga ya, bertiga. Ada yang 3 mahasiswa, ada yang 4 mahasiswa ya. Oke. Sebentar. Kemudian kelompok kedua yang akan presentasi adalah ini kan tanggal 11 ya. Kelompok 11 nggak ada. 11 itu angkanya 1 dan 1. Kalau kelompoknya 1 ditambah 1 sudah biasa gitu ya. Jadi kita pakai metode pembagian saja ya. 1 dibagi 1. Ya, kelompok 1 berarti. Kelompok 1 siapa? Saya, Pak. Siapa nih? Muhammad Siapa nih? Zamzami, Pak. Jam, ya Jam. Kamu siapa aja Jam? Ada Haratua, ada Nah, Faiza,
Ada Muhammad Zamzami sama Septin Ragil, Pak. Oke, jadi berempat ya. Iya, Pak. Oke. Silakan. Kelompok 6 dulu. Dipersiapkan. Kelompok 6 dapat apa nih usahanya? Kelompok 6 bisa dengar saya? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Dapatnya apa nih kelompoknya? Perbankan, Pak. Oh, perbankan. Oke, oke. Ini layarnya sudah kelihatan ya, Pak? Sudah kelihatan, sudah kelihatan. Filenya. Sudah kelihatan. Oke. Oke. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami kelompok 6. Ada Anissa Salsabila, Muhammad Nur Rahman, dan saya Titania Audrey akan mempresentasikan tentang data flow diagram dan flowchart dari PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Oke. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Caca tentang data flow diagramnya. Bisa di zoom in nggak itu si Titania, digedein dikit. Lagi, yes, sudah ada. Oke. Halo. Ya, silakan. Oke, izin menjelaskan Pak, di data flow diagram proses bisnis PT Bank BRI ini terdiri dari level 0, level 1, dan level 2. Pada level 0 ini menjelaskan tentang proses sistem informasi di Bank BRI. Terdapat 4 entitas eksternal, yaitu nasabah, customer service, direktur, dan teller. Terus lanjut ke level 1.
Nah, di level 1 ini ada 4 proses, yaitu pembukaan rekening, penyetoran uang, penarikan uang, dan laporan. Kemudian entitasnya itu ada nasabah, customer service, teller, sama direktur bank. Nah, data store yang tersimpan di sistem tersebut ada data nasabah sama saldo tabungan. Kemudian level 2 akan dijelaskan oleh Audrey, Pak. Oke. Oke, Pak. Di sini saya akan menjelaskan soal DFD level 2 dari Bank BRI. Yang pertama ada proses pembukaan rekening. Di sini ada 3 subproses, yaitu validasi data nasabah, input data nasabah, dan laporan. Entitas yang terdapat dalam sistem ini adalah nasabah, customer service, dan direktur bank. Data yang tersimpan dalam sistem tersebut adalah data nasabah. Selanjutnya untuk proses penyetoran uang, ada 2 subproses, yaitu entry jumlah setoran dan laporan. Entitas yang terlibat di sini adalah teller dan nasabah. Dan data yang disimpan adalah saldo tabungan. Selanjutnya untuk proses penarikan uang, DFD level 2 ya, proses penarikan uang terdiri dari 2 subproses, yaitu pengambilan uang dan laporan. Entitas yang terlibat adalah teller dan nasabah, dan data store atau data yang tersimpan adalah data nasabah. Oh maaf Pak, data store yang tersimpan adalah saldo tabungan. Selanjutnya untuk flowchart akan dijelaskan oleh Rahman. Untuk flowchart, yang pertama itu dibagi menjadi 3 bagian proses. Yang pertama adalah flowchart untuk proses pembukaan rekening. Jadi di diagram alir untuk membuka rekening ini, kita mulai dari pihak nasabah dulu. Pihak nasabah pertama kali menyiapkan KTP, SIM, NPWP, formulir pembukaan rekening, dan tanda tangan. Spesimen tanda tangan. Kemudian, nasabah akan mengisi form pendaftaran yang kemudian diterima oleh customer service dan divalidasi datanya. Apakah data sudah benar? Jika tidak, maka ulangi lagi isi form pendaftaran. Jika sudah benar, maka customer service akan menginput data. Setelah itu, setelah diinput datanya, kepala unit akan memeriksa dan menyetujui data yang terinput. Kemudian dicetaklah buku tabungan dan kartu ATM oleh customer service. Setelah kartu ATM dan buku tabungan dicetak, kartu ATM dan buku tabungan tersebut akan diterima oleh nasabah. Kemudian nasabah diharuskan untuk membayar disebut awal yang diterima oleh teller. Kemudian bukti slip setoran dicetak. Bukti slip setoran ini akan diterima oleh nasabah sehingga proses selesai. Kemudian selanjutnya adalah flowchart proses penyetoran uang. Di sini terdapat 3 pihak. Yang pertama nasabah, teller, dan kepala unit. Pertama-tama, nasabah menyiapkan slip setoran dan buku tabungan. Kemudian nasabah harus mengisi slip setoran yang akan diterima oleh teller. Kemudian teller menghitung jumlah setoran, input data setoran, serta mencetak setoran di buku tabungan. Kemudian akan terdapat 2 dokumen di sini. Yang pertama bukti slip setoran dan yang kedua laporan setoran. Bukti slip setoran diterima oleh nasabah, sedangkan laporan setoran diterima oleh kepala unit untuk diperiksa dan diaplikasikan. Proses selesai.
Kemudian flowchart proses penarikan uang. Di sini juga sama, terdapat 3 pihak. Yang pertama nasabah, yang kedua detailer, yang ketiga ada kepala unit. Proses dimulai dari pihak nasabah. Pertama-tama, nasabah menyiapkan slip penarikan. Kemudian mengisi slip penarikan. Teller akan menerima slip penarikan buku tabungan. Kemudian dilihat apakah saldo cukup. Jika tidak, maka ulangi proses lagi dari penyiapan slip penarikan. Jika saldo cukup, ya, maka teller akan menginput data penarikan. Kemudian teller akan mencetak penarikan di buku tabungan yang dia akan mengeluarkan 2 bukti, 2 dokumen. Yang pertama bukti slip penarikan dan laporan penarikan. Bukti slip penarikan akan diterima oleh nasabah bersama dengan tabungan dan uang tunai. Sedangkan laporan penarikan akan diterima oleh kepala unit yang bertugas memeriksa dan mengarsipkan. Proses selesai. Komentar dari kelompok kami adalah data flow diagram atau DFD adalah jenis diagram yang menunjukkan pergerakan data dan informasi dalam satu sistem atau proses bisnis. DFD sendiri terdiri dari berbagai, yakni kontek diagram, logical diagram, dan physical diagram. DFD yang digunakan oleh Bank BRI sebagaimana telah dijelaskan di atas merupakan jenis logical diagram karena memperlihatkan proses-proses apa saja yang terjadi dalam sistem. Database apa saja yang berkaitan dengan proses tersebut dan bagaimana data mengalir dari satu proses ke proses yang lain. DFD yang kami gunakan menggunakan DFD dengan rujukan Jordan dan DeMarco. Dalam DFD tersebut ada komponen entitas, proses, data store, dan aliran data. Levelnya menunjukkan ke tingkat kespesifikan sistem dalam DFD. Yang terlihat pada level 0 hanya menunjukkan cara kerja sistem secara garis besar atau konteks diagram. Pada level 1 dan 2 menunjukkan penjabaran yang lebih spesifik dari proses yang terjadi di level sebelumnya. Sedangkan flowchart atau diagram alir adalah suatu jenis diagram yang mewakili aliran kerja suatu sistem dan menampilkan tahapan-tahapan langkah satu proses secara mendetail dalam bentuk simbol-simbol yang telah ditentukan. Fungsi utamanya adalah sebagai penggambaran, penyederhanaan rangkaian proses atau prosedur, sehingga mudah dipahami dan mudah dilihat berdasarkan urutan langkah suatu proses. Demikian, Pak. Oke. Ya, ya presentasi yang menarik ya dari kelompok 6. Nah, sebaiknya, nah ya ini nanti buat yang lain juga. Misalnya ini dalam konteksnya kita ujian ya, UTS ya, jangan lupa ya membuat narasinya ya. Ini kan tugasnya itu kan cuman membuat komentar ya atas sebuah DFD atau flowchart. Tapi nanti kalau kita UTS, kalian jangan lupa membuat narasinya ya, karena itu yang penting kan yang saya selalu sampaikan, yang saya nilai adalah kesesuaian antara narasi dan DFD atau flowchartnya. Ya, jadi mungkin kalau tugas ini kan kalian DFD dan flowchartnya ini ada referensinya gitu ya. Artinya bisa melihat dari mana gitu kan. Nah, kalau ujian meskipun ini take home gitu ya, ya kalian bisa open book pastikan melihat kemana-mana. Yang paling penting bagi saya ya, sekali lagi paling penting bagi saya untuk dinilai adalah kesesuaian ya antara narasi dan bentuk diagramnya. Nah, di sini kan kita lihat di kelompok 6 ini
ya memang tugasnya sih memberi komentar saja Pak, it's okay gitu ya. Tadi narasinya ya terpaksa dijelaskan ya oleh kelompok 6, tapi kan memang begitu instruksi tugasnya. Tapi nanti kalau di UTS kan tidak bisa menjelaskan secara lisan ya, tidak ada yang presentasi. Berarti kalian memang harus jangan lupa membuat narasinya. Ya, coba keatasin dulu Audrey. Satu, nah balik yang proses penarikan uang misalnya. Ya, yang di ini kalian ngambil flowchart-nya dari referensi atau bikin sendiri? Bikin sendiri, Pak. Oh, bikin sendiri, luar biasa. Oke. Coba, nah ini ya sebetulnya yang bagus ya seperti ini ya, artinya hampir semua bentuk simbol itu muncul gitu ya. Di sini ada simbol alternatif, ada simbol proses, ada simbol mulai, ada simbol selesai gitu ya. Ya itu yang bagus memang seperti itu, artinya ada yang kompleks di situ kan. Paling nggak ada alternatif lah di situ. Kalau tidak cukup gimana? Bilang ke nasabah lagi nggak cukup saldonya. Penarikannya dikurangi, mungkin nasabahnya lupa saldonya berapa gitu ya. Nah ini, nah kayak begini nih misalnya, ini kelompok 6 menulis selesainya di mana nih posisinya? Selesainya di mana? Di kepala unit ya? Iya Pak. Ya ini kan sebetulnya bisa juga kalau misalnya selesainya di nasabah pada saat nasabah terima uang, uang mungkin ya, kalau penarikan itu kan terimanya uang, kalau sama slip mungkin ya, slip, kalau buku kan kadang dia nggak bawa buku gitu kan, ya nggak apa-apa. Ya kalau kita taruh selesai di situ kan boleh-boleh saja seperti itu ya, bisa-bisa saja. Nah, cuman nanti di kepala unit ini prosesnya cuman memeriksa dan mengarsipkan ya. Artinya di sini kan pada saat teller itu kalau kita ngambil uang ke bank gitu ya, kadang ada yang belakangnya itu kan saya sebutlah kepala unit, tapi mungkin itu nggak sampai kepala unit sih ya. Yang keliling-keliling gitu ya, supervisornya gitu kan, melihat gitu kan. Tapi kalau nggak ada masalah kan sebetulnya selesainya yang bisa memutuskan kan tellernya saja, ya kan. Teller bilang oh ini udah memenuhi syarat untuk mengambil uang, nomor rekening, namanya sama, lihat KTP dan sebagainya, ya sudah diberikan uangnya. Ya kan artinya di situ proses selesainya kan bisa jadi di nasabah. Berarti kepala unit ini kan tidak hanya berperan sebagai supervisor saja ya, mengarsipkan atau mengarsipkan juga posisinya juga ada di teller juga ya. Teller kan mengambil slip yang satu ya, satu untuk bank, satu untuk nasabah. Tapi mungkin kan dikumpulkan oleh teller nanti di akhir hari di penutupan kantor dia baru akan melakukan rekonsiliasi. Tapi ini kan prosesnya sampai dengan penarikan uang saja. Ya, oke, seperti ini sih saya fine-fine aja ya. Nah, cuman ini kan tidak ada narasinya. Ya, nanti kalau ujian jangan lupa ya. Kalau dibuat seperti ini saja, saya tidak bisa memahami kalian paham atau enggak. Ya mungkin bikin aja yang seperti ini gitu, tapi yang penting kesesuaian ya. Bagi saya kesesuaian antara narasinya dan hasilnya, diagramnya.
Oke, kalau DFD-nya coba ke atas, Audrey dikit. Coba DFD dari atas, dari level 0. Ini juga kalian bikin sendiri juga? DFD-nya? Atau ada referensi? Ada referensi, Pak. Nah, ada referensi. Oke, sip. Nah, itu ada 4 entitas ya. Nasabah, customer service, direktur, dan teller. Oke. Kemudian sistem informasi, apa itu? Bank. Nah, ini kaidah penulisan, ya jangan lupa ya. Kalau level 0 biasanya ada nolnya ya, biasanya tidak harus sih, tapi untuk membuktikan bahwa ini level 0 maka bisa ditulis 0 gitu ya. Sistem informasi bank. Oke, kemudian level 1-nya, coba level 1-nya apa ini? Membahas apa ini? Proses pembukaan rekening. Nah, ya 1, 2, 3, 4. Oke. Entitasnya nasabah, teller, direktur. Satu lagi apa tadi yang di level 0? Customer service. Oke. Oke, ya bagus. Level 2-nya? Level 2-nya kalian ngambil yang mana nih? Pembukaan rekening ya? Nih, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Customer service, direktur, nasabah. Ya, kalau penyetoran uangnya, bawahnya lagi. Nah, ini entitas direktur bank tidak masuk ya di sini ya? Artinya kalau kita mau direktur bank itu sebagai stakeholder ya, sebagai sumber informasi harus ke sana semua, maka paling enggak laporan penyetoran uang ini juga harus mampir juga ke direktur bank gitu ya. Kalau kita lihat di sini sih. Tapi ini sebenarnya it's okay gitu ya. It's okay. Cuman kalau lebih tepat lagi mungkin ya, karena ujungnya itu kalau bank itu kan oke lah kita lihat direktur bank lah gitu misalnya gitu ya. Sesuai dengan DFD level 0 tadi, maka mungkin akan lebih baik lagi kalau laporan itu juga akan disampaikan ke direktur bank ya. Laporan tentang penyetoran jumlah uang ini. Itu ya? Atau ada yang mau komen tentang proses ini, penyetoran uang? Nggak ada ya? Oke. Oke. Mungkin itu komentar saya. Ya, ini sudah bagus lah. Artinya kalian sudah bisa memahami. Nah, akan lebih baik lagi nanti kalau ujian narasinya jangan lupa ya, narasinya itu yang penting. Kesesuaian berarti bukan diagramnya nggak penting juga ya, tapi kesesuaian antara narasi dan diagram.
Oke. Terima kasih kelompok 6. Silakan di-close presentasinya. Kita lanjutkan kelompok 1. Tuh, dapatnya apa ini? Prosesnya? Perdagangan? Oke, silakan. Saya belum dengar presentasinya. Baik, Pak. Oh iya. Silakan. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi Pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tolong di zoom in dulu kalau dibesarin dulu, iya. Masih nggak kelihatan, Pak? Oke, sudah cukup. Oke, kami dari kelompok 1 pagi ini akan mempresentasikan tentang analisis data flowchart dan DFD PT Indomarko atau Indomaret, perusahaan dagang atau retail yang beranggotakan Faiza, saya, Muhammad Zamzami, dan Septin. Gambaran umum perusahaan dulu. Secara gambaran umum perusahaan, bagi yang belum tahu itu, bagi yang belum tahu Indomaret ya. Ya. Indomaret didirikan pertama kali pada tahun 1988 yang tujuan utamanya untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari. Sejalan dengan perkembangan operasional toko, perusahaan tertarik untuk lebih mendalami dan memahami berbagai kebutuhan dan perilaku konsumen dalam berbelanja. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa masyarakat cenderung memilih belanja di gerai modern berdasarkan alasan kelengkapan pilihan produk yang berkualitas, harga yang pas dan bersaing, serta suasana yang nyaman. Sehingga itu yang mendorong didirikannya Indomaret pertama kali. Oke, langsung DFD-nya saja kali ya. DFD-nya aja ya, Pak. Baik, selanjutnya kita bahas dulu flowchart revenue cycle dari PT Indomarko Prismatama. Di sini kita bahas dulu, jadi itu di flowchart
revenue cycle-nya Indomaret itu ada 4 bagian utama. Yang pertama tuh ada pelanggan, terus kasir, bagian keuangan, sama pimpinan. Nah, kita mulai dari pelanggan dulu ya, teman-teman. Nah, yang terjadi di bagian pelanggan ini adalah proses penjualan. Penjualan retail terjadi di setiap tempat perbelanjaan Indomaret, jadi di setiap cabang. Penjualan dimulai ketika customer selesai memilih barang di toko dan memutuskan untuk membeli suatu produk. Metode pembayaran yang tersedia di Indomaret tuh seperti yang kita tahu bisa tunai maupun non-cash ya. Terus setelah itu kasir akan membuatkan nota penjualan jika customer telah selesai memilih produk. Harga produk yang di-display di Indomaret tuh kan sudah baku ya, nggak kayak di pasar, jadi tidak dapat dinego lagi. Nah, ketika customer melakukan pembayaran terhadap item yang ingin dibeli di kasir, maka kasir ini akan menghasilkan data pembayaran. Kemudian data pembayaran itu kita masuk ke bagian kasir. Nah, di bagian kasir ini menerima barang dari konsumen, mengoperasikan mesin register kas, menerima uang dari konsumen untuk transaksi pembayaran, mencetak pita register kas, memberikan pita register kas pada konsumen bersama barang, menghitung hasil penjualan di akhir shift. Kemudian selanjutnya kasir itu mencetak slip penjualan. Nah, setelah itu kasir mencetak slip serah terima uang kas, slip penjualan dan slip serah terima uang kas itu diserahkan kepada kepala toko bersama uang. Nah, kemudian dari data pembayaran tersebut, kasir akan membuat laporan penerimaan kas atau LPK yang membentuk suatu dokumen LPK, laporan penerimaan kas. Selanjutnya dilanjut oleh Hera. Yang selanjutnya itu ke bagian keuangan. Jadi di bagian keuangan mereka menerima slip penjualan dan slip serah terima uang kas bersama uang. Mencocokkan uang dengan slip penjualan dan serah terima uang kas, menarik dan mencetak data master dari sistem kantor pusat. Membuat sektor toko atau laporan penjualan tunai sebanyak 3 lembar berdasarkan laporan penerimaan kas yang diterima dari kasir. Bukti store toko dan uang diteruskan ke kantor pusat bersama driver pengiriman barang. Lalu data master dan bukti store toko lembar ketiga diarsipkan. Dan ini diberikan ke master yang diarsipkan. Lalu di bagian pimpinan menerima slip penjualan dari bagian keuangan dan mengarsipkannya. Lalu menyimpan uang hasil penjualan sebelum menyetorkan ke kantor pusat. Menerima slip serah terima uang kas per shift, menerima dan menerima bukti store toko dari bagian keuangan. Lalu menjurnal penerimaan kas dari penjualan tersebut. Setelah melakukan penjurnalan slip penjualan, slip serah terima uang kas, dan bukti transfer barang kemudian diarsipkan. Lalu membuat laporan keuangan, laporan yang diperlukan yaitu laporan penjualan tunai. Lanjut ke DFD, selanjutnya akan dijelaskan oleh Zamzami. Ya, selamat pagi Pak. Di sini saya akan menjelaskan terkait DFD dari PT Indomarko tentang sales order entry-nya. Sebelum itu saya akan menjelaskan bahwa di DFD ini kami menggunakan rujukan dari Jordan dan Demarco. Jadi menurut Jordan dan Demarco di sini ada 4 simbol DFD.
bisa dilihat itu di DFD-nya itu ada simbol lingkaran, kotak, lalu ada kotak yang tidak tersambung dan juga tanda anak panah gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya yang warna bulat itu tuh menunjukkan adanya proses gitu. Kalau misalnya yang kotak itu artinya entitas, kalau misalnya yang kotak yang tidak tersambung itu menunjukkan database, dan kalau yang tanda anak panah itu menunjukkan adanya aliran data yang keluar atau masuk. Jadi saya akan menjelaskan cara membaca DFD-nya. Di DFD ini kita lihat di gambar itu ada entitas cabang, jadi kita bacanya dari kiri. Pertama itu ada entitas cabang. Pertama, entitas cabang akan melakukan order, akan melakukan pemesanan barang. Yang prosesnya itu dinamakan take order yang bulat itu. Nah, pada saat kita melakukan take order, maka akan ada data yang berupa dokumen, itu akan berupa nomor barang, harga, kuantitas, ataupun apa gitu. Nanti data itu akan disimpan di database sales order. Nah, kemudian nanti setelah melakukan take order, maka akan dilakukan pengecekan ketersediaan barang pemesanan tersebut. Untuk melakukan pengecekan ketersediaan barang tersebut, maka kita membutuhkan data yang ada di database sales order dan juga database yang ada di inventory. Nanti kemudian setelah itu hasil dari pengecekan itu adalah bentuknya book order yang akan diserahkan ke expenditure cycle, entitas expenditure cycle. Kemudian setelah kita melakukan pemesanan tadi, nanti kalau misalnya ada barangnya, maka sales order tadi itu akan melakukan respon terhadap cabang dan akan mengkonfirmasi terhadap entitas cabang. Saya rasa untuk yang level 1 itu cara membacanya. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh Faizah. Nah, yang selanjutnya untuk DFD masih level 1 tapi terkait pengemasan. Tadi dari bagian siklus pengeluaran melakukan inventarisasi berdasarkan data yang tersimpan pada data persediaan dan menyediakan informasi tentang ketersediaan barang dengan memberikan laporan. Selanjutnya informasi ketersediaan persediaan diteruskan dengan membuat slip pengemasan yang melibatkan data slip pengemasan. Nah, terus setelah proses pembuatan slip pengemasan selesai, slip pengemasan akan disampaikan ke cabang. Selanjutnya di DFD level 1 terkait penagihan. Proses penagihan ini nanti menghasilkan faktur yang selanjutnya data terkait penagihan ini akan mengupdate data slip pengemasan. Dan di sini DFD yang ditampilkan itu seharusnya yang ke proses penagihan atau billing itu alur datanya ada yang panahnya ke arah billing itu. Nah, faktur yang dihasilkan dari proses penagihan disimpan ke data store faktur untuk memperbarui akun piutang. Pembaruan akun piutang disampaikan ke buku besar dan ke sistem yang terakhir ke sistem pelaporan. Demikian untuk penjelasan DFD terkait penagihan dan pengemasan. Oke. Ya, terima kasih ya presentasinya. Nah ini mumpung masih dalam bentuk tugas gitu ya, artinya kalian masih bisa melakukan perbaikan nantinya pada saat
UTS misalnya. Ya, di sini tentu yang perlu diperbaikin mungkin ya dari tugas ini adalah belum ada DFD level 0-nya. Ya. Sementara instruksinya itu kan sampai dengan DFD level 2 ya, artinya sama yang dikerjakan kelompok 6 tadi, ada DFD level 0, kemudian jadi level 1, dan level 2 ya. Level 2-nya tidak, waktu itu sempat saya bilang tidak harus semuanya di level 2 kan ya, cukup ngambil salah satu dari level 1 yang di expand ya, level 1 yang mau di expand. Nah, di sini level 0 karena levelnya nggak ada gitu ya, jadi kita jadi agak bingung juga, artinya tidak bisa menentukan konsistensinya, terutama untuk misalnya entitasnya itu ada berapa sih, kan itu adanya pertama di level 0 gitu kan ya. Level 0 itu kan cukup satu proses dan entitasnya apa saja gitu, kan seperti itu. Nah, jadi kalau ini ngambil dari referensi sih ya kita fine-fine aja sebetulnya ya, cuman tidak bisa dirunut konsistensinya ya karena tidak ada DFD level 0-nya. Level 2-nya juga belum ada. Ya nggak apa-apa sih, ini kan masih tugas. Artinya kalian masih punya waktu untuk memperbaiki gitu ya. Nah, di sini kalau saya lihat ini mungkin Indomaret secara global ya, ini konsolidasi kalau nggak salah ya. Artinya maaf. Artinya kalau lihat dari flowchart-nya juga apa salah saya? Ara mau komen? Enggak. Tadi yarhamukallah. Oh ya, sorry maaf. Oke, jadi di sini untuk ini saya bacanya sih, saya ngelihatnya ini adalah flowchart dan DFD untuk Indomaret secara global, artinya parent-nya ya, konsolidasi. Nah, kalau mau dibikin per toko mungkin akan jadi lebih simpel lagi sih ya. Itu bisa juga kalau kalian menggunakan itu karena Indomaret itu kan memungkinkan untuk dianalisa per toko ya, karena Indomaret itu kan sistemnya franchise waralaba, artinya ada kemungkinan toko itu entitasnya berbeda. Ya, ada satu entitas lagi yang namanya owner dari waralaba itu kan. Di samping tetap ada stakeholder dari Indomaret pusatnya. Jadi ada, kalau ini bentuknya waralaba pasti ada nanti seolah-olah ada dua owner waralabanya dan owner franchisor-nya ya. Owner franchisor sama owner franchisee ya, kalau istilahnya kan begitu. Oke ya, ternyata dua kelompok saja sudah 1 jam ya saya. Sementara kita masih ada 2 proses bisnis lagi yaitu perdagangan dan jasa, tapi ini sebetulnya simple ya. Mungkin kalian sudah memahami kalau perdagangan dan jasa ya. Yang manufaktur aja mungkin yang kemarin kita bahas agak kompleks. Mungkin itu komentar saya ya, nanti kalau ujian, kalau ini udah submit ya sudah nggak apa-apa. Kalau sudah kalau nanti ujian misalnya soalnya membuat DFD atau flowchart ya, tentu kalian harus menggunakan secara bertingkat ya. DFD level 0 dulu, level 1 atau level 2 tergantung nanti tugas instruksinya seperti apa. Oke ya, sekali lagi juga ini narasinya sih sudah ada gitu ya, cuman saya memang tidak begitu kelihatan. Ya, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, sudah biarin saja. Ya itu nanti akan membuat
Sekali lagi ya, jadi yang kalian perlu pertimbangkan kalau membuat DFD flowchart pada saat ujian adalah kesesuaian antara narasi dan DFD atau flowchart-nya. Oke, terima kasih kelompok 1, silakan di close. Oke, sekarang saya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Itu atas presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terima kasih Azang. Ya, Pak. Oke, trading ya. Jadi oke ya, kita lanjutkan, kita selesaikan materi ini ya. Aksi jangan lupa nanti jam 9 ingetin saya. Trading ya, trading itu kan mungkin kita sudah paham ya. Perdagangan ini adalah tatanan kegiatan ya yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa ya. Jadi transaksinya itu bisa barang atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah ya. Maksudnya bisa ekspor, bisa impor. Nah, dengan tujuan pengalihan atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi ya, itu yang disebut trading. Definisinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Nah, supply chain-nya, nah ini ya, kalau kita bicara trading, ya trading itu berarti kan kelanjutan dari manufaktur. Ya kan, manufaktur itu kan membuat raw material menjadi barang jadi. Nah, barang jadinya itu akan dilanjutkan supply chain-nya lewat trading. Ya kan, ada level 1, ada level 2, level 3. Nah, level 0 itu kalau misalnya manufaktur itu lanjut ke tradingnya ya, artinya dia menjual produknya sendiri ke konsumen ya. Situ tulisannya gitu ya, manufacturer langsung customer. Tapi itu sangat jarang ya. Jarang ya, pabrik itu langsung jual ke konsumen itu sangat jarang ya. Artinya kalau pabrik itu sekaligus trading, pertama dia itu struktur organisasinya akan sangat gemuk ya, sangat besar. Ada divisi manufaktur, divisi trading, nah itu akan membuat kurang efisien ya. Artinya resikonya menjadi tinggi, kompleksitasnya semakin kompleks gitu ya. Itu biasanya dihindari, apalagi kondisi saat ini ya. Perusahaan tuh maunya yang ramping-ramping saja, nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah yang semuanya dikuasai gitu ya. Ya itu kan akan berbanding dengan remunerasi, betul, penghasilannya akan semakin tinggi, tapi resikonya juga akan semakin tinggi. Selain ada peraturan yang anti monopoli ya, artinya perusahaan itu tidak boleh menguasai dari hulu sampai hilir. Nah, jadinya harus dibagi-bagi. Nah, ada juga yang levelnya cuma level 1, artinya pada saat mendistribusikan barang dagangannya itu, barang jadi dari manufaktur itu ada namanya distributor. Distributor jual ke konsumen, nanti yang kita bahas ya. Level 2 itu berarti sebelum ke konsumen ada dua level untuk supply chain-nya ya, yaitu distributor dan ada retailer. Atau yang agak panjang level 3 itu ya ada distributor, ada retailer, ada agen, ada konsumen. Nah itu semuanya tergantung strategi perusahaan ya. Apakah semakin panjang rantainya akan membuat harga semakin mahal? Ya bisa jadi akan seperti itu ya. Tapi tergantung strategi perusahaan ya. Kalau dia misalnya
mampu berefisien sehingga dia mampu menahan labanya sedemikian mungkin sehingga pada saat sampai ke konsumen harganya tetap bersaing, ya it's okay. Ya. Semakin banyak level distributornya ya, semakin banyak level perdagangannya kan sebetulnya barangnya akan semakin laku. Teorinya kan begitu ya, karena banyak yang jual. Misalnya distributor itu kan mau langsung ke konsumen tergantung mau boleh atau enggak. Ya bisa-bisa aja ya, tergantung kebijakan perusahaan. Lewat retailer ya, itu kan semakin memperluas ya, karena distributor itu kan sebetulnya areanya terbatas. Distributornya areanya terbatas. Biasanya kan seperti itu ya, distributor untuk wilayah Jawa, distributor untuk wilayah Sumatera kan dibatasi oleh batasan-batasan regional gitu kan, seperti itu. Nah, kita lihat kalau kita lihat supply chain-nya ini kan distributor, wholesalers, retailers, dan agen. Nah, ini supply chain-nya biasanya seperti itu, yaitu tadi ada level-levelnya ya, tergantung mau langsung atau lewat wholesalers atau retailers atau agen. Nah, itu bisa ya, tergantung kebijakan perusahaan. Tapi ini adalah bentuk-bentuk profil dari trading. Ya, ada distributor, ada wholesalers, ada retailers, dan ada agen. Nah, kita lihat nanti ya. Kalau distributor itu apa? Nah, distributor itu tangan pertama ya dari manufaktur. Jadi manufaktur itu kalau dia tidak jual ke konsumen langsung, dia pasti akan melewati yang namanya distributor. Nah, distributor ya. Distributor itu, nah, ya ini adalah dia akan membeli barang dari manufaktur dengan harga yang murah tentunya karena level pertama gitu ya. Kemudian dia mengambil margin untuk dijual kepada konsumen gitu ya, atau kepada lanjutannya, mau wholesalers atau mau retailers. Kita bedakan yang berbeda hanya agen ya. Jadi untuk distributor, wholesalers, retailers itu semuanya hampir sama prinsipnya. Yang berbeda itu hanya agent ya atau agen. Kalau kita lihat nanti ya agen itu sebetulnya, nah ini ya konsepnya agen itu adalah do not take ownership of goods ya, but act as a representative of the supplier ya. Artinya apa? Artinya agen itu tidak memiliki barang tersebut ya. Jadi dia hanya menjadi agen perantara, artinya apa ya? Representatif dari pemilik barang. Ya, jadi itu yang paling penting dari agen. Nah, kemudian agen itu kayak apa ya? Bukan murni trading ya berarti ya. Agen itu lebih ke jasa ya, menjualkan gitu lah artinya. Jadi barangnya milik pemilik barang, kemudian dia cari pembeli, ketemu pembeli, barang akan ditransfer ya atau dikirim dari penjualnya, bukan dari agennya, dan pembeli juga akan membayar harganya itu langsung ke penjualnya. Jadi agen ini cuma dapat komisi ya, komisi. The agent may be given decision making authority. Nah, ini ya tergantung ya. Agen bisa membuat decision making, tapi artinya harganya ditentukan sudah oleh pemilik barang ya. Agen mungkin dia bisa memberikan diskon, tapi dengan arti dia mengurangi komisinya, ya mengambil diskon atau dari komisinya gitu ya. Artinya agen itu kan seperti itu.
Nah, ini kalau kita bicara distributor versus agen ya. Nah, ownership of goods-nya distributor adalah milik distributor sendiri ya, karena sudah dibeli. Distributor purchase goods and resell them to local retailers or consumer ya. Artinya distributor itu akan membeli barang dari manufaktur kemudian dijual. Kalau agent itu do not take ownership of goods ya. Artinya barangnya tetap milik penjual. Revenue model. Nah, revenue model itu kalau distributor itu margin. Nah, margin. Kalau agent itu fee ya. Komisi ya, komisi on the sales value generated. Nah, kemudian in market operation-nya distributor itu take care of inventory ya, artinya dia ada stok, ada inventory gitu ya. Nah, kalau agent itu kan nggak ada karena dia invoice dan payment itu directly from the customer ya, artinya langsung ke owner of good, ke pemilik barang. Dan product sales-nya dan risk of cannibalization artinya resiko ya. Jadi kalau misalnya, nah ini ya, ini kalau misalnya kita bicara AC gitu ya, ada distributor AC mereknya Sharp, Mitsubishi, kemudian Samsung gitu kan. Risk of cannibalization-nya kan juga tinggi ya kalau distributor ya, karena barang milik dia dan dia punya ya ini resiko bagi pembeli ya, maksudnya kalau kita beli dari distributor yang banyak merek itu artinya risk of cannibalization, artinya ada part-part yang ditukar-tukar gitu ya, itu jadi tinggi juga gitu kan. Karena tidak bisa, it is difficult to identify distributor with 100% complementary product range ya, artinya you may face some cannibalization ya, ada kemungkinan kan bisa-bisa aja ya partnya diganti-ganti karena dia memiliki barang yang banyak gitu ya. Tapi itu tentu kembali lagi ke profesionalis distributor ya. Kalau nanti kalau misalnya ketahuan ya sudah pasti tidak akan dipercaya gitu. Seperti itu aja. Tapi kalau agent kan tidak, karena owner of goods-nya itu kan milik penjual. Saya lanjutkan dulu ya, nanti kalian boleh tanya kalau ada pertanyaan. Nah, kalau wholesalers dengan retailers itu apa bedanya? Nah, wholesalers itu ya sebetulnya apakah distributor itu wholesalers juga? Ya bisa iya, bisa enggak ya, hampir-hampir mirip ini. Wholesalers itu kan trader ya, who purchase goods in large quantities ya, artinya dia membeli dalam jumlah yang banyak. Oke lah, mungkin bedanya dengan distributor itu kan eksklusif ya. Jadi Samsung itu jualnya ya AC Samsung ya ke distributor Samsungnya gitu kan. Nah, kalau wholesalers itu tidak eksklusif, bedanya begitu ya. Artinya dia bisa membeli dari mana saja dalam jumlah yang banyak, kemudian dia jual dalam small quantities. Itu wholesalers. Jualnya ke siapa Pak? Ya ke konsumen bisa, ke retailers bisa, kemana aja yang penting laku gitu ya. Nah, itu wholesalers ya. Kalau retailers itu apa ya? Menjualnya itu dalam skup yang lebih kecil ya, malls, market, department store, itu namanya retailer ya. Jadi dia punya barang, tapi dia jualnya itu di suatu lingkup yang sangat kecil, artinya konsumen yang datang mencarinya gitu ya, mencarinya di mall, di pasar, di department store, yaitu jual namanya retailers gitu kan. Apakah wholesalers bisa menjadi retailer? Ya bisa-bisa saja sih ya, bisa-bisa saja. Jadi itu suatu
apa ya, suatu terminologi yang hampir-hampir sama ya antara distributor, wholesalers, retailers. Nah, yang beda itu cuman agen. Jadi prinsipnya hampir sama ya. Jadi kalau kalian nanti ketemu wajib pajak, dia mengaku sebagai distributor, oh berarti dia punya inventory pasti. Kalau ketemu wajib pajak mengaku sebagai wholesaler, apakah dia punya inventory juga? Iya juga sama punya inventory. Nah, kemudian kalau retailers, nah ini mungkin agak lebih mudah ya. Artinya retailers itu penjualannya tidak sebanyak atau inventorinya tidak sebesar wholesaler lah gitu. Ya, dia cuman karena dia jualnya dalam lingkup yang sangat kecil, small single point gitu ya, maka dia inventorinya juga nggak banyak. Nah, kalau nah ini wholesalers misalnya diambil contohnya ini kan, ya dia melakukan proses ini ya, pembelian barang dagangan, disimpan, kemudian dijual ya, dijual itu terkait dengan marketingnya dia juga. Kemudian nah, aspek pajaknya ini bisa kalian lebih paham lah ini mungkin ya, aspek pajaknya. Kalau pembelian tuh ada PPN, kalau ada PPH ya, kemudian kerugian penurunan nilai atas komitmen itu kan semuanya non deductible expenses ya. Artinya itu kan masih dalam bentuk allowance, belum realize. Kalau pajak kita kan tidak mengenal allowance gitu ya. Kemudian kalau dia menggunakan konsultan, ada sewa, ya ada 23, ada 4 ayat 2. Kemudian ada PPN, pasal 21, dan sebagainya, Wholesalers. Nah, kalau kalian suka lihat itu biasanya paling mudah dibayangkan itu kalau kalian di kampus STAN itu apa ya yang di wholesalers itu wholesaler di sana itu apa ya? Kalau kita bicara lotte misalnya, lotte mat itu ada dua ya, dia ada yang retailers, ada yang wholesalers ya. Kalau wholesaler itu biasanya barangnya sudah dikemas kuantitasnya banyak, ya kan? Artinya belinya itu 1 lusin, 2 lusin gitu lah ya. Tapi ada juga lotte mat yang retailers, kita boleh beli satuan. Nah, itu biasanya ada di atasnya itu ya, lotte mat wholesalers. Lotte mat biasa, nah lotte mat biasa yang di depan Rumah Sakit Internasional Bintaro itu ya, itu adalah termasuk yang retailers. Karena dijualnya dalam satuan gitu ya. Kalau wholesaler boleh nggak jual satuan? Ya boleh-boleh saja Pak, tapi kan harganya pasti berbeda. Kalau beli satuan kan kita jadinya lebih mahal ya. Kalau kita beli 1 lusin dengan beli 1, pasti harusnya lebih murah kalau beli 1 lusin. Jadi wholesalers itu mungkin untuk dijual lagi lah, gampangannya begitu ya. Retailers akan beli dari wholesalers karena dia akan jual lagi misalnya. Tapi wholesaler boleh nggak jual ke konsumen? Ya boleh. Jadi ini agak bertumpuk-tumpuk ya, agak banyak irisannya gitu ya. Antara distributor, tapi distributor mungkin kalian bisa bayangkan distributor tuh ngambilnya langsung dari manufacturer, jelas itu cirinya. Tapi kalau wholesalers dan retailers ini yang agak susah gitu ya. Ya gampangannya retailers itu beli dari wholesalers gitu ya, untuk dijual ke konsumen. Kalau wholesalers itu kan beli dari manufaktur juga bisa, cuman wholesalers itu kan tidak eksklusif dengan manufaktur. Nah itu irisan-irisannya seperti itu ya. Kalau distributor itu eksklusif, hanya
hanya dia yang boleh beli dari manufaktur. Tapi kalau wholesalers itu kan dia bisa ngumpulin dari berbagai macam pabrik ya. Beli sampo dari Unilever, beli sampo dari Wings misalnya, itu boleh seperti itu dia. Beli yang banyak, kemudian dia jual. Oke. Contoh laporan keuangannya, nah ini kelihatan ya kalau kita bicara trading itu ya udah ada seperti ini ya, ada inventory udah pasti ada, piutang ini kita lihat ya piutangnya kepada pihak berelasi atau related parties atau pihak ketiga, nah ini ada kemungkinan dia bentuknya trading. Kalau dari liabilitas, nah ada utang usaha ya sama pihak ketiga berelasi. Ini ada hanya untuk analisis awal ya. Oh, bahwa dia memang perusahaan trading, artinya bukan manufaktur. Nah, kalau dari PNL-nya, nah itu kan sangat umum sekali ya, cost of goods sold ya, itu kan mencerminkan bahwa dia adalah trading. Oke, ini cash flow-nya sama. Nah, ini bisa kelihatan ya, ini artinya trading, kas dari pelanggan, kas untuk pemasok. Nah, itu kan trading. SPT-nya, nah dari jenis usaha, bisa diisi di situ kayak manufaktur juga ya, usahanya apa. Lampiran 2-nya juga sama, agak pokoknya. Nah. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak dari trading? Ada trading? Sepertinya tidak ada, Pak. Oh, tidak ada ya. Artinya trading mungkin akan lebih mudah dipahami ya dibanding manufaktur. Ya, karena trading itu kan jelas tinggal belinya berapa, jual. Nah, kalau proses bisnisnya jadi macam-macam karena bentuknya ya macam-macam ya, ada distributor, ada wholesalers, ada retailers, atau ada agen. Nah, agen ini yang paling berbeda ya. Artinya agen itu jelas beda dari ketiga yang lain karena agen tuh jelas miliknya. Ownership of goods-nya itu bukan milik dia kan. Milik si penjualnya, pemilik barangnya. Di agen itu cuman perantara ya dan dapatnya cuman fee atau komisi. Kalau distributor, wholesalers, retailers itu kan dapatnya margin ya. Tapi kalau agen itu dapatnya cuman fee atau komisi. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Bu. Halo? Halo? Halo Muluk? Halo? Halo, saya belum bisa mendengar kamu. Saya cek, halo. Ya, oke. Izin bertanya, Pak, kalau misalnya manufaktur jual ke distributor itu apakah manufaktur itu bisa dikatakan juga bergerak di bidang manufaktur sekaligus dengan trading, Pak? Gini, Muluk, kalau kita bicara manufaktur itu kan jualnya
atau kirim barangnya adalah pesanan dari distributor ya. Artinya gitu kan. Jadi kalau dia membuat suatu barang gitu ya, kalau kita contohkan kemarin mobil gitu ya, mobil itu kan Toyota itu membuat mobil jenis Avanza misalnya gitu ya, itu kan nanti dikirimnya ke distributor. Ya, jadi kalau perusahaan manufaktur menjualnya ke distributor, itu ya disebutnya bukan trading, tapi manufaktur saja. Nah, kalau manufaktur jual ke konsumen, itu dia disebut bisa manufaktur dan trading. Gitu Muluk. Jadi sorry ya, tadi mungkin saya sebut berdasarkan pesanan ya. Mungkin tidak harus berdasarkan pesanan ya. Artinya dia tetap memproduksi mobil gitu ya. Karena kita tahu kadang kalau kita beli mobil itu ada yang namanya ready stock. Ready stock itu berarti dia sudah dibikin ya. Meskipun kita baru mau beli. Tapi belinya kan nggak bisa ketemin langsung kalau kemarin ya. Harus lewat Auto 2000. Nah, artinya Temin ini, Toyota Manufacturing Indonesia ini, ya sebagai manufaktur, bukan trading. Meskipun seolah-olah dia jual finish good-nya ke distributor. Nah, tapi kan dia produksi sendiri. Tapi kalau suatu saat misalnya Toyota Temin itu boleh jualan ke konsumen, ya tentu dia jadi tidak hanya manufaktur, tapi juga manufaktur dan trading. Jadi kuncinya di entitas konsumen, Muluk. Baik, Bapak. Terima kasih. Sip. Saya lanjut ya, satu kali lagi nih jasa. Jasa ini mungkin kalian paham juga lah ya. Jasa itu kan lebih ya, kita bicara undang-undang PPN-nya aja deh ya. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai. Ya, ini mengakomodir yang namanya jasa maklon juga, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Ya. Itu yang disebut jasa. Nah, kalau jasa itu ada juga yang namanya industri jasa ya, industri yang melayani keperluan pihak lain ya. Ya ini maklon itu namanya industri jasa. Kalau Bea Cukai bilangnya seperti itu. Perusahaan yang memiliki izin usaha dalam bidang tertentu itu disebut industri jasa. Misalnya telekomunikasi, informasi, perhubungan, kegiatan, kesehatan, dan sebagainya. Ya, itu disebut juga industri jasa. Ya. Jadi industri jasa itu kompleks ya. Jasa yang kompleks lah gitu. Itu industri jasa. Kalau jasa yang simple kan ya kayak agen tadi kan simple ya. Nah, kalau telekomunikasi kan kompleks, tapi kan itu termasuk jasa misalnya. Oke, ini contoh perusahaan jasa nih ya. Ini langsung sebut merek ini ya, misalnya Garuda, transportasi, Hotel Santika, hotel dan penginapan, Telkom, telekomunikasi, Disney, hiburan, Bank BNI, keuangan. Nah, ini tadi sudah dibahas ya, perbankan tadi, kelompok 6 juga. Nah, jasa itu karakteristiknya ini ya, intangibility ya, jasa itu tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa dibeli atau dimanfaatkan. Inseparability ya, artinya jasa tidak dapat dipisahkan dari penyedia jasa. Ya, artinya antara penyedia jasa dan pengguna jasa itu ya tidak dapat dipisahkan. Bervariasi, mudah berubah tergantung dan
Perishability ya, artinya jasa itu tidak bisa disimpan ya, tidak ada inventory-nya. Kalau kita lihat dari laporan keuangan. Nah, ini kalau kita tinjau proses bisnisnya ya, artinya dari input, activity dan output. Nah, ini kan seperti ini ya. Misalnya inputnya tenaga ahli, alat bantu, fasilitas. Nah, itu inputnya ya kan. Kalau kita bicara kantor akuntan publik misalnya ya, tentu inputnya adalah akuntan, kemudian ada software accounting misalnya, kemudian fasilitasnya internet, wifi gitu ya. Dan aktivitinya itu dia kan melakukan penawaran ya, dia membuat marketing event gitu ya, bahwa di website dimanapun bahwa kita itu kantor akuntan publik yang bonafit, Big Four misalnya ya. Kliennya perusahaan-perusahaan besar, nah, itu kan termasuk activity-nya ya. Activity-nya, kemudian ada yang berminat nih misalnya. Oke, saya hire deh ya. Oke, itu namanya adalah output-nya. Ya, penjualan jasanya ya, kalau gampangnya begitu ya. Penjualan jasanya kepada konsumen. Nah, ini contohnya Gojek lagi ya, paling gampang mungkin ini ya. Ini pelanggan yang butuh transformasi itu, transportasi. Nah, ini iklan Gojek yang kapan ini ya, yang ya, kemudian activity-nya ada pemberian jasa transportasi dan output-nya adalah sampai ke tujuan. Itu jasa. Memahami proses bisnis jasa, nah ini laporan keuangan, nah ini ya salah satu ciri yang paling gampang itu ya, tidak ada cost of goods sold, COGM ya, artinya di sini hanya expense. Kemudian ya ini dari SPT-nya jenis usahanya perbankan misalnya. Penghasilan netonya 3 triliun itu ya. Ya perbankan memang seperti itu. Harga pokok penjualannya 0 misalnya. Nah ini di SPT-nya ya seperti ini. Kalau kita mau identifikasi dia perusahaan jasa atau bukan. Nah ini juga di lampiran 2-nya juga sama. Tidak ada harga pokok penjualan. Tapi ada juga sih dalam pelaksanaannya dia ngisi juga, yaitu kan karena ketidakkonsistenan atau ketidaktahuan wajib pajak ya. Terus artinya tetap harus kita lihat lagi. Oh dia ada HPP-nya, berarti dia trading dong, nggak bisa ditreatment sebagai jasa, ya nggak bisa begitu juga. Ya harus dilihat lagi realnya seperti apa. Gitu. Sudah jam 9 ya, sebentar ya. Kita close dulu ya, sebentar. Oke ya, kemudian nah transkripnya juga beda ya. Bank konvensional, bank syariah. Nah, pembiayaan ini kan memang
lembaga keuangan ya, artinya transkripnya juga berbeda ya, khusus untuk SPT tahunan. Laporan keuangannya juga sama ya ini ya, kalau kita bicara jasa ya seperti ini ya, tidak ada harga pokoknya kan. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya, ini contohnya ya. Contohnya diambilnya jasa agen perjalanan wisata dan penyelenggara tur. Ya. Ini kalau PPN-nya, hitung DPP-nya gimana nih? Masih ada yang ingat nggak nih? 10% dari jumlah seluruh tagihan DPP-nya itu Pak. 10% Iya. dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Berarti efektif 1%. Atau istilahnya apa, Muluk? DPP nilai lain Pak. Ya, DPP nilai lain. Betul. Ya, ada namanya Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata tuh ya. Apa bedanya itu Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata? Nah, kalau biro itu ya berarti lebih luas ya, artinya dia menyediakan jasa perencanaan perjalanan, ada turnya ya, kemudian pelayanan, ada tour guide-nya, kemudian mengurus akomodasi dan sebagainya, dan ada juga yang namanya perjalanan ibadah. Tapi kalau kita bicara agen itu ya cuman ini saja, pesen tiket, mesen-mesenin saja ya, mesen akomodasi, mesen dokumen, pengurusan ya, tapi di sananya ya tentu konsumen akan sendiri. Tapi kalau biro perjalanan wisata bisa ditemenin di sana. Kemudian diatur nih perjalanannya kemana, itu bedanya ya. Kalau agen ya cuman memesan tiket, akomodasi dan sebagainya ya. Biasanya agen ini banyak yang sudah online sekarang ya, Traveloka, Pergi-Pergi, apalagi tuh, Mr. Aladin ya, apalagi tuh lah ya, saya lupa tuh. Tiket.com gitu ya, kalau kita bicara agen perjalanan wisata. Jasa agen perjalanan wisata, jasa agen perjalanan bukan wisata, nah ini ya, dan jasa biro perjalanan wisata. Nah kalau di DJP dikelompokkannya menjadi 3 ya, agen wisata, agen bukan wisata, dan biro wisata. Nah kalau jasa perjalanan ya itu kan ada inbound logistik, operation, marketing and sales, dan services. Inbound logistik ini adalah inputnya ya. Operation dan marketing salesnya ini prosesnya, dan services ini adalah outputnya. Inboundnya ini kan tadi misalnya modal awal ya, artinya infrastruktur, SDM, kemudian ada kontrak kerjasama dengan travel provider. Nah, ini kalau Traveloka, Tiket.com itu kan dia punya kontrak dengan Garuda, Lion gitu ya untuk tiket pesawatnya, atau dengan Hotel Santika tadi, Hotel Sahid, apapun untuk akomodasinya. GDS juga ya, ini maksudnya Traveloka pun kita bisa pakai untuk perjalanan di luar Indonesia ya, misalnya GDS itu Global Distribution System ya, artinya sudah seluruh dunia. Atau Agoda misalnya, kalau kalian suka jalan-jalan pakai Agoda itu kan kita belinya di sini, bisa nginepnya di mana gitu ya. Inbound logistiknya, kemudian operationnya ini kan menyusun daftar sudah mulai, kemudian menyusun pricing ya, kemudian paketnya, sistem IT-nya, dan marketingnya ini sudah bisa kerjasama atau dia jual sendiri pakai online atau offline. Dan servisnya ini ya, call center, customer service itu untuk jasanya, tapi artinya dia sudah mulai menjual jasanya itu kepada konsumen. Nah, ini contohnya Bayu Buana nih ya, produk agen perjalanan ya, ada seperti ini ya, ini contohnya. Kemudian nah ini offline atau online ya. Yang offline tadi Bayu Buana misalnya gitu ya. Tapi yang online nah ini seperti ini, Traveloka,
Amadeus gitu ya, macam-macam lah ya. Sekarang kan seperti itu. Ya. Jadi kalau kita bicara dagang tadi, kita sudah punya berbagai jenis proses bisnisnya ya, ada distributor, wholesale, retailers, dan agen. Nah, kalau kita bicara jasa ini kan tidak kelihatan ya tadi karakteristiknya tadi yang penting ya mungkin ya. Inseparation tidak bisa dipisahkan, mudah lenyap gitu ya tadi yang kita bicara tadi. Kemudian karakteristiknya kalau ambil contohnya ini jasa perjalanan wisata gitu ya. Contoh perbankan bisa nggak Pak jasa? Ya bisa aja, boleh-boleh saja. Tapi kan prosesnya sama ya. Ada inbound, ada proses, dan ada output. Oke. Ada pertanyaan? Pas ya? Udah kelewat sedikit, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Yang belum ngisi wiki pajak, ngisi kuisnya silakan. Kalau nggak salah ada 3 kuis ya sebelum UTS ya? Iya Pak. Iya Pak. Sip, bagus. Nah, ya kalian kerjakan saja itu, nanti akan mendukung saya untuk membuat nilai aktivitas kalian semaksimal mungkin gitu kan. Oke, kemudian selamat UTS, nggak berasa ya? Berasa lah Pak, masa nggak berasa. Ketemu lagi kapan ya? 2 minggu ya? Kalian UTS berapa lama nih? 2 minggu Pak. 2 minggu ya? Ya. Nanti Aksi ingetin saya ya. Saya kadang suka lupa aja jadwalnya. Maksudnya sebelum Pak kita udah mulai kuliah gitu paling nggak ya. Saya bikinin linknya kan paling nggak. Oke, terima kasih semuanya. Selamat UTS. Semoga sukses semua, lulus semuanya, sehat semuanya, tidak perlu susulan, dan sebagainya yang baik-baik saja. Amin. Makasih banyak Pak. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ya, kontak saya via WA atau Japri kalau malu nggak apa-apa kalau ada yang ditanya-tanya. Oke Pak. Nanti akan saya share juga ya, nanti akan saya coba cari informasi bentuk soalnya seperti apa. Yang pasti take home ya kalau nggak salah, karena cuma ada 2 kriteria. Oke, terima kasih semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Yo.